yang beranggotakan saya, Triza Fauzima, NPM 18121414052, Cindy Oklita, NPM 18121414056, Cindy Claudia Citra, NPM 18121414070, dan Rizky Wulandari, NPM 161234110. Di sini kami akan membahas tentang satu isu lingkungan yang berjudul penipisan sumber daya alam. Nah, di sini akan saya bahas apa itu yang dimaksud dengan sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ataupun yang disingkat SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang tergolong di dalamnya tidak hanya komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, tetapi juga komponen abiotik seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah. Sumber daya alam akan mutlak diperlukan untuk menunjang kebutuhan manusia. Tetapi sayangnya keberadaannya tidak tersebar merata dan beberapa negara seperti Indonesia, Brazil, Kongo, Maroko, dan berbagai negara di Timur Tengah memiliki kekayaan alam hayati atau non-hayati yang sangat berlimpah. Sebagai contoh, negara di kawasan Timur Tengah memiliki persediaan gas alam sebesar sepertiga dari yang ada di dunia, dan Maroko sendiri memiliki persediaan senyawa fosfat sebesar setengah dari yang ada di bumi. Akan tetapi, kekayaan sumber daya alam ini seringkali tidak sejalan dengan perkembangan ekonomi di negara-negara tersebut. Pada umumnya, sumber daya alam berdasarkan sifatnya dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah kekayaan alam yang dapat terus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi berlebihan. Dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas karena penggunaannya lebih cepat daripada proses pembentukannya, dan apabila digunakan secara terus-menerus akan habis. Selanjutnya, apa itu penipisan sumber daya alam? Penipisan sumber daya alam adalah konsumsi sumber daya lebih cepat daripada yang dapat diisi ulang. Sumber daya alam biasanya dibagi antara sumber daya terbarukan dan sumber daya tidak terbarukan. Penggunaan salah satu dari bentuk sumber daya di luar tingkat penggantinya dianggap sebagai penipisan sumber daya. 1. Nilai sumber daya adalah akibat langsung dari ketersediaan di alam dan biasa pengalian sumber daya. Semakin banyak sumber daya, habis semakin nilai sumber daya meningkat. 2. Ada beberapa jenis penipisan sumber daya. Yang paling dikenal adalah penipisan akuifer. Akuifer adalah lapisan bawah tanah yang mengandung air dan dapat mengalirkan air. Melalui akuifer inilah air tanah dan dapat diambil. Penggundulan hutan, penambangan untuk bahan bakar fosil dan mineral, pencemaran atau kontaminasi sumber daya, praktik pertanian tebang dan bakar, erosi tanah, dan konsumsi berlebihan. Berlebihannya itu penggunaan sumber daya yang tidak perlu. Kemudian saya akan membahas apa itu penyebab penipisan sumber daya alam. Yang pertama, pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. Jika meningkatnya penduduk, maka akan menyebabkan jumlah kebutuhan juga akan meningkat. Sedangkan, jumlah alat pemuas kebutuhan hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Yang kedua, sifat serakah manusia. Manusia merupakan makhluk yang tak ada puasnya dalam memenuhi setiap kebutuhan dan keinginannya. Karena, sifat serakah manusia menyebabkan terjadinya eksploitasi alam secara besar-besaran di mana tujuannya hanya untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Yang ketiga, terbatasnya kemampuan produksi. Kemajuan teknologi mempengaruhi produksi. Kemajuan teknologi di negara maju berlangsung sangat cepat. Sementara, kemajuan teknologi di negara berkembang lebih lambat dan tidak sebanding dengan meningkat dan berkembangnya kebutuhan barang dan jasa. Yang keempat, bencana alam. Bencana alam merupakan faktor perusak yang berada di luar kekuasaan dan kemampuan manusia. Walaupun sebenarnya sebagian bencana terjadi akibat ulah manusia itu sendiri. Bencana alam membawa dampak kerugian yang cukup besar. Selain mengakibatkan kerusakan dan manusia sebagai korban, sumber daya alam juga menjadi berkurang karena bencana alam. Lalu yang kelima, letak geografis yang berbeda. Persebaran sumber daya di penjuru dunia ini tidak merata. Ada daerah yang tanahnya subur dan ada daerah yang tanahnya gersang. Perbedaan daerah inilah yang menyebabkan menipisnya sumber daya alam. Apa dampak yang diberikan oleh penipisan sumber daya alam? Nah, dampak yang diberikan oleh penipisan sumber daya alam adalah yang pertama, menurunnya tingkat produksi. Dalam sistem produksi alam menjadi sebagai salah satu input produksi. Nah, yang kedua, menurunnya pendapatan masyarakat. Jika suatu perusahaan mengalami penurunan tingkat produksi, maka secara otomatis tenaga kerja yang
Otomatis tenaga kerja yang diperlukan juga sedikit, sehingga hal ini menyebabkan banyak terjadinya PHK. Yang ketiga, menaiknya harga-harga barang. Tingkat produksi berpengaruh terhadap sumber daya alam yang langka. Jika sumber daya alam yang tersedia sedikit, maka barang yang diproduksi pun sedikit juga. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan dampak yang nomor 5, yaitu solusi untuk mengatasi penipisan sumber daya alam. Solusi untuk mengatasi sumber daya alam ada beberapa cara mengatasi penipisan sumber daya alam agar masyarakat tidak kesulitan untuk mendapatkan suatu barang atau jasa. Misalnya, yang pertama, menyusun skala prioritas. Skala prioritas kebutuhan merupakan daftar berbagai kebutuhan yang dibuat berdasarkan tingkat kepentingannya. Yang kedua, bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya alam. Sumber daya alam terlebih yang jumlahnya terbatas sebaiknya dipergunakan secara bijaksana. Perilaku hemat dan efisien sangat diperlukan untuk menjaga sumber daya alam tetap ada hingga masa yang akan datang. Nah, yang ketiga, melakukan eksplorasi sumber daya alam, misalnya mencari sumber daya alam baru yang belum pernah diketahui atau digali sebelumnya. Yang keempat, memanfaatkan kemajuan teknologi, misalnya bisa dimanfaatkan untuk mengurangi biaya pengolahan sumber daya alam tersebut. Nah, yang kelima, memanfaatkan bahan substitusi, misalnya memanfaatkan bahan pengganti atau merupakan salah satu cara mengatasi kelangkaan sumber daya alam. Yang terakhir, daur ulang atau memanfaatkan kembali. Daur ulang adalah suatu proses untuk memanfaatkan kembali bahan limbah ataupun residu dari suatu proses produksi atau konsumsi di suatu sistem ekonomi untuk menjadi barang bernilai. Sampai di situ materi yang saya bahas, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.